Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Vina Rosla dari kelas 4 ASPI. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga pada sehat-sehat selalu ya. Jadi teman-teman, video kali ini ditujukan untuk pemenuhan tugas sejarah sosial. Kalian penasaran kan materi apa yang bakal aku bahas? So, here we go! Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai relasi ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Oke, sebelum membahas mengenai bagaimana relasi ilmu sejarah dengan ilmu sosial, mari kita bahas pengertian dari ilmu sejarah dan ilmu sosial itu sendiri. Pertama, apa itu pengertian dari ilmu sejarah? Jadi, teman-teman, sebagai ilmu, sejarah ini tentu terikat pada prosedur penelitian ilmiah. Sejarah juga terikat pada penalaran yang bersandar pada fakta atau dalam bahasa latinnya itu factus yang berarti apa yang sudah selesai. Kebenaran sejarah terletak dalam kesediaan sejarawan untuk meneliti sumber sejarah secara tuntas sehingga diharapkan ia akan mengungkapkannya secara objektif. Menurut Ruslan Abdul Ghani dalam bukunya yang berjudul Penggunaan Ilmu Sejarah, ia mengungkapkan bahwa ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta kejadian-kejadian dengan maksud untuk kemudian menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya tersebut. Untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Nah teman-teman, berdasarkan hal itu, maka dapat kita pahami nih bahwa ilmu sejarah adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu pada manusia. Selanjutnya, apa itu ilmu sosial? Jadi teman-teman, ilmu sosial adalah kajian bidang ilmu yang mengupas hubungan manusia dan lingkungannya serta masyarakat dan interaksi di dalamnya. Manusia berperan besar dalam perkembangan ilmu sosial sehingga perlu pemahaman tentang keterkaitan antara manusia dengan ilmu sosial agar dapat mencapai taraf kehidupan yang lebih baik. Nah, apa sih tujuan dari ilmu sosial ini? Tujuan dari ilmu sosial ini adalah untuk menjelaskan fenomena yang ada di dalam masyarakat, baik itu kerjasama maupun konflik. Oke teman-teman, tadi kita udah tahu kan pengertian dari ilmu sejarah dan ilmu sosial. Beranjak ke pembahasan selanjutnya yang merupakan inti dari materi kita pada hari ini, yaitu bagaimana relasi ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Jadi teman-teman, sejarah dan ilmu-ilmu sosial mempunyai hubungan timbal balik. Sejarah diuntungkan oleh ilmu-ilmu sosial, begitupun sebaliknya, yang dimana ilmu-ilmu sosial pun diuntungkan oleh ilmu sejarah. Dalam sejarah baru yang memang lahir berkat ilmu-ilmu sosial, penjelasan tentang sejarah didasarkan atas ilmu-ilmu sosial. Belajar sejarah tidak dapat dilepaskan dari belajar ilmu-ilmu sosial meskipun sejarah ini punya cara tersendiri dalam menghadapi objeknya. Topik-topik baru terpikirkan berkat ilmu-ilmu sosial. Keterkaitan ilmu sejarah dengan ilmu sosial lainnya sangatlah erat. Fungsi ilmu-ilmu sosial bahkan menjadi ilmu bantu dalam memperkarya interpretasi sejarah. Berbagai ilmu sosial berpengaruh besar dalam membantu penelaahan sejarah. Nah teman-teman, bagi ilmu-ilmu sosial sendiri, tinjauan historis juga seringkali digunakan untuk memperkaya penelaahan ilmu-ilmu sosial lain, terutama dalam menjelaskan perkembangan ilmu-ilmu tersebut dari waktu ke waktu. Walaupun ilmu sejarah dan ilmu sosial ini memiliki keterkaitan yang erat, tapi perlu diingat nih teman-teman bahwa sejarah dan ilmu sosial ini memiliki perbedaan dalam tujuannya. Tujuan sejarah adalah mempelajari hal-hal yang unik, tunggal, ideografis, dan sekali terjadi, sedangkan ilmu-ilmu sosial tertarik kepada yang umum, ajek, nomenklatis, dan merupakan pola. Pendekatan sejarah juga berbeda dengan ilmu-ilmu sosial. Sejarah itu diakronis, memanjang dalam waktu, sedangkan ilmu-ilmu sosial itu sinkronis, yaitu melebar dalam ruang. Sejarah mementingkan proses, sementara ilmu-ilmu sosial menekankan pada struktur. Yang termasuk ke dalam kelompok ilmu sosial adalah pertama, ilmu ekonomi, kedua sosiologi, ketiga antropologi sosial, keempat ilmu politik, kelima psikologi sosial, dan keenam adalah ilmu sejarah. Nah teman-teman, masing-masing disiplin ilmu tersebut memiliki sejarah perkembangannya, model pengamatan, permasalahan, dan sumber-sumber bahan metode penelitiannya masing-masing. Kemudian, bagaimana nih hubungan kausalitas antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial? Yang pertama,
hubungan antara sejarah dengan sosiologi. Jadi teman-teman, hubungan sejarah dengan sosiologi ini tercermin dalam ungkapan yang berbunyi, sejarah adalah sosiologi dengan persoalan kompleks. Sosiologi adalah sejarah tanpa persoalan kompleks. Dalam perkembangannya, kedua disiplin ilmu ini saling berhubungan erat, sehingga timbul jenis-jenis pendekatan interdisipliner antara keduanya. Sejarah pada hakikatnya merupakan peristiwa masa lalu dan merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungannya, sehingga dalam perkembangannya sangat membutuhkan konsep dan teori sosiologi. Nah, teman-teman, ini ada beberapa penulis yang menggunakan pendekatan sosiologis dalam kajian sejarahnya atau sociological history. Antara lain, pertama ada Karl Langes, kedua Pirenne, ketiga ada Mark Bloch. Tema yang diambil oleh penulis-penulis ini antara lain memusatkan pada lahir dan berkembangnya masyarakat tertentu, terutama yang berhubungan dengan masalah demografi, ekonomi, dan perpindahan penduduk. Mereka semua ini memusatkan sejarah Eropa pada periode klasik atau pertengahan. Kemudian yang kedua nih teman-teman, ada hubungan antara sejarah dengan ilmu politik. Secara konvensional, sejarah politik dalam hal ini banyak menampilkan segi politik secara menonjol. Dalam hubungannya dengan kedua disiplin ini melahirkan apa yang disebut pendekatan ilmu politik, pendekatan institusional, pendekatan legalistis, pendekatan kekuasaan, pendekatan nilai dan pengaruh, pendekatan kelompok, dan lain sebagainya. Hubungan kausalitas yang ketiga nih teman-teman, ada hubungan antara sejarah dengan antropologi. Hubungan antara sejarah dan antropologi juga erat terutama bagi sejarah. Hal itu dikarenakan antropologi bagi sejarah mampu memberikan manfaat dengan pendekatan kulturalnya dalam menguraikan latar belakang sosial dari berbagai peristiwa sejarah. Antropologi sendiri merupakan salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang budaya masyarakat suatu etnis tertentu. Antropologi lazimnya mengkaji suatu komunitas dengan pendekatan sinkronis, yaitu seperti membuat suatu pemotretan pada momentum tertentu mengenai berbagai bidang atas aspek kehidupan komunitas sebagai bagian dari satu kesatuan atau sistem, serta hubungan satu sama lain sebagai subsistem dalam suatu sistem. Nah, rasanya gambaran sinkronis ini tidak memperhatikan pertumbuhan atau perubahan. Justru nih teman-teman, dalam studi antropologi diperlukan pula penjelasan tentang struktur-struktur sosial yang berupa lembaga-lembaga, peranata, sistem-sistem, yang semuanya ini akan dapat diterangkan secara lebih jelas apabila diungkapkan pula bahwa struktur itu adalah produk dari perkembangan di masa lampau. Hal ini akan dapat dijelaskan eksistensinya dengan melacak perkembangan sejarahnya. Oke teman-teman, kita udah sampai nih di penghujung pembahasan kita mengenai hubungan kausalitas antara sejarah dengan ilmu-ilmu sosial, yaitu hubungan antara sejarah dengan ekonomi. Sepanjang sejarah modern telah muncul kekuatan-kekuatan ekonomi pasar internasional maupun nasional. Dengan demikian juga menyangkut soal metodologis untuk memahami perkembangan itu sendiri. Hubungan antara keduanya memungkinkan sejarah untuk memperoleh hipotesa-hipotesa dan model-model yang berhubungan dengan tindakan sosial dalam hubungannya dengan alokasi sumber kehidupan dan pemilihan alternatifnya. Baik teman-teman, itulah pemaparan saya mengenai materi relasi ilmu sejarah dengan ilmu-ilmu sosial. Semoga yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.